A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan pendidikan seks usia remaja, di mana sebelumnya telah dijelaskan dan dibahas secara panjang lebar tentang metode secara langsung mengontrol gairah seks anak remaja. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan metode secara tidak langsung mengontrol gairah-gairah seks anak remaja. Nah, mahabbah pada anak, cinta pada anak, menyalurkan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan maknawi, menjelaskan keutamaan akhlak, menciptakan situasi dan atmosfer maknawi, menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan pada agama, mazhab, olahraga, nutrisi, dan hal lainnya adalah merupakan dimensi yang berpengaruh pada perilaku-perilaku seks anak remaja, baik anak remaja laki-laki dan anak remaja perempuan. Nah, hal-hal tersebut di atas tidak mempunyai pengaruh secara langsung pada pendidikan seks, akan tetapi berkaitan dengan pertumbuhan natural seks pada anak remaja, dan juga mereka akan terjaga dari penyelewengan dan penyimpangan seks, dan secara tidak langsung ada kaitannya dengan pendidikan seks. Nah, adapun metode-metode tersebut diantaranya pertama, memenuhi kebutuhan ruh dan emosionalnya. Nah, sejak anak dilahirkan ke dunia ini, mereka membutuhkan mahabbah, cinta, dan penghormatan dari orang tuanya. Tentunya menyatakan cinta dan menghormati kepribadian anak-anak dan anak remaja haruslah seimbang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, yakni tidak ifrat dan tidak tafrit. Jika tidak, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagian kebutuhan-kebutuhan yang mendasar pada anak kecil dan anak remaja dapat dipenuhi kebutuhan seksnya adalah dengan jalan mencintai, memberi hadiah, membelai, kasih sayang, menghormati, dan memenuhi keamanan serta ketenangan dalam perkembangan dan pertumbuhan dan kesempurnaan mereka. Seorang anak yang mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, ia percaya bahwa ayah dan ibunya selalu mencintainya dan senantiasa menginginkan akan kebaikannya. Olehnya itu, ia percaya pada orang tuanya dan selalu mendengarkan serta taat akan nasihat-nasihat mereka ketika menghadapi suatu permasalahan. Nah, Tuhan pun menegaskan akan pentingnya menyatakan cinta pada anak-anak, di mana Tuhan berkata kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, perbuatan apa yang paling baik di sisimu?" Tuhan berkata, "Mencintai dan menyayangi anak-anak, sebab mereka diliputi dengan fitrah ketauhidan. Demikian juga membelai anak sebagaimana seperti menyatakan cinta secara amaliyah atau secara perbuatan, di mana akan menyebabkan terpenuhinya kebutuhan ruh anak dan tidak merasakan hilangnya cinta dari orang tuanya. Begitu pula dengan memberi hadiah, hal ini termasuk cinta secara amali yang akan menarik pertemanan dan persahabatan. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata pada istrinya tentang pengaruh memberi hadiah dalam menarik perhatian anak-anak kepada orang dewasa. Nah, di saat itu Rasulullah berkata kepada istrinya, "Ketika anak tetangga menyapamu, maka berikanlah sesuatu kepadanya.
Perbuatan ini akan menarik pertemanan dan persahabatan, yakni ketika anak sudah mendapatkan dan merasa puas dengan cinta dan kemuliaan dari orang tuanya, maka sebagaimana Imam Ali alaihissalam berkata, jika seseorang merasa mulia, maka mudahlah baginya untuk menentang syahwat hewaninya. Adapun metode yang kedua adalah menciptakan atmosfer maknawi. Ayah dan ibu bisa menjaga anak-anaknya dari cengkraman setan dengan menciptakan atmosfer maknawi di dalam rumahnya. Sebab dalam keadaan seperti ini, anak-anak dan anak remaja akan melihat dirinya lebih dekat kepada Tuhannya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, orang tua bisa menciptakan atmosfer maknawi dalam rumah dengan jalan apa? Dengan jalan membaca Quran, sholat jamaah, zikir, menceritakan kisah-kisah maknawi dan Qurani. Nah, orang tua tidak boleh membiarkan fitrah anak-anaknya keluar dari pendidikan seks yang benar. Mengapa? Sebab anak-anak terlahir dengan fitrah ketauhidan. Nah, mengajarkan fikih dan amalan-amalan dalam agama adalah juga merupakan perkara di mana orang tua bisa mengajarkannya pada anak-anak mereka. Sebab pengenalan dengan amalan-amalan agama dan ketuhanan dan aulia ilahi terhadap anak akan menyebabkan ditemukannya pribadi-pribadi dan karakter-karakter yang setia dan cinta pada petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan Tuhan, dan tidak akan menyimpang dari jalan hidayah fitrah, akhlak dan ilahi. Nah, tidak akan melirik pada perbuatan seks dan sebagainya. Riwayat dari Rasulullah SAW di mana ketika melihat beberapa anak yang sedang bermain, beliau berkata, celakalah anak-anak di akhir zaman karena ayah-ayah mereka. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah ayah-ayah mereka musyrik? Rasulullah menjawab, tidak. Ayah-ayah mereka mukmin, tapi tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama pada mereka. Dan jika anak-anaknya ingin belajar agama, mereka melarangnya dan hanya mencukupkan bahwa carilah harta di dunia ini dan tidak penting lagi akhlak dan maknawiyahnya. Nah, Rasulullah berkata, aku benci dari mereka dan mereka pun benci atas diriku. Nah, metode yang ketiga adalah mengajarkan keutamaan akhlak. Dengan memperhatikan begitu banyak riwayat dari A'immah alaihissalam, maka mengajarkan sebagian dari keutamaan-keutamaan akhlak seperti haya, ifah, girah, dan lain sebagainya akan dapat memberikan efek pada pendidikan seks bagi anak remaja. Di mana Imam Bakir alaihissalam berkata, tak ada ibadah kepada Tuhan yang lebih afdal, yang lebih baik dari menjaga diri, menjaga kesucian perut dan aurat. Artinya bahwa jika seseorang suci, maka tidak diragukan lagi bahwa dia tidak akan mencari dan tidak akan melangkahkan kakinya pada perbuatan-perbuatan buruk atau abnormal. Nah, adapun metode yang keempat adalah olahraga. Dikatakan bahwa olahraga bukan satu-satunya jaminan akan terjauhnya dari penyimpangan seks bagi anak remaja. Namun, orang itu sendiri yang harus mempunyai sendi-sendi maknawi dan akhlak. Nah, faedah lain dari olahraga bagi anak remaja adalah setelah melakukan gerakan-gerakan fisik, maka di saat waktu tidur telah tiba, maka mereka akan tidur dengan tenang, pulas, dan terjauh dari kekhawatiran, kecemasan, dan pikiran-pikiran setani. Nah, adapun metode yang kelima adalah nutrisi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak kecil dan anak remaja berada pada fase perkembangan dan pertumbuhan jasmaninya. Olehnya itu,
Mereka tidak boleh dihindarkan dari makanan-makanan yang dapat membantu pertumbuhan mereka. Tentulah tidak berarti bahwa mereka bebas mengkonsumsi makanan apa saja, sebab hidup dan matinya syahwat mempunyai hubungan atau ada kaitan langsung dengan jenis dan bagaimana mengkonsumsi makanan. Sebagian bahan makanan atau komposisi makanan dapat membangkitkan atau menambah kecenderungan seks. Olehnya itu, sebisa mungkin untuk menghindari bahan-bahan makanan untuk dikonsumsi oleh mereka. Nah, atau jika dikonsumsi hanya sekedarnya saja dan seminimal mungkin, karena tentunya bisa mengkonsumsi makanan-makanan lain yang dapat menghilangkan pengaruh bangkitnya hasrat seks mereka. Nah, seperti apa bahan-bahan makanan tersebut? Contohnya makanan laban atau makanan-makanan yang terbuat dari susu. Makanan ini sangat memberi keseimbangan atau penyeimbang dan menenangkan. Nah, adapun sebagian rempah-rempah dan buah-buahan serta kacang-kacangan seperti merica, jahe, kayu manis, safran, coklat, kopi, wijen, bawang putih, bawang merah, kurma, kismis, pistasio, minuman-minuman yang mengandung gas, kol atau kubis, delima, asam, jamur, buah tin dan lain-lainnya. Semua ini dapat menjadi penyebab menguatnya atau bangkitnya hasrat seks pada seseorang. Olehnya itu, di mana orang tua harus perhatian dalam hal ini. Demikian juga anak-anak remaja harus menghindari minuman-minuman kopi dan teh yang berlebihan, di mana akan mengganggu tidur mereka. Nah, begitu juga berpuasa sangat ditekankan dalam hal ini, karena akan membatasi terciptanya akan membantu menciptakan ketakwaan dan mengurangi tekanan-tekanan dan desakan-desakan seks. Oleh sebabnya itu dianjurkan untuk banyak berpuasa bagi anak-anak remaja yang belum sanggup untuk menikah, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan efek sedikit makan dan berpuasa dalam meredam kecenderungan seks, di mana beliau berkata, sesiapa yang sanggup menikah, maka menikahlah, dan jika tidak sanggup menikah, maka berpuasalah, sebab berpuasa sangat berfaedah dalam mengontrol syahwat. Nah, adapun metode yang keenam adalah mengisi waktu yang kosong atau mengisi waktu yang lowong. Usahakan mengisi waktu-waktu yang kosong dengan berbagai kegiatan sesuai yang diminatinya, seperti membaca, menulis, olahraga, dan sebagainya. Adapun metode yang terakhir adalah mengatur pandangan dan tontonan, di mana Imam Ali alaihissalam berkata, mata adalah spionase, yakni mata-mata hati. Nah, adapun mengatur pandangan dan tontonan ini mempunyai pembahasan tersendiri, insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian dulu pembahasan kita tentang pendidikan seks di usia remaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.